Assalamualaikum teman-teman, saya Arinil Haq dengan NIM 22121. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset yang saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS Usaha Tani 2024. Yang pertama, pendahuluan. Riset ini dilakukan di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Objek dari riset ini adalah seorang petani tambak, yaitu Bapak Margo yang berumur 65 tahun. Awalnya, petani di Desa Banjarmadu merupakan petani tanaman padi. Dikarenakan curah hujan yang tidak menentu, maka para petani tersebut beralih memanfaatkan lahan sawah tersebut menjadi lahan pertambakan. Selanjutnya ke pembahasan. Kegiatan usaha tani yang dilakukan Bapak Margo adalah usaha pertambakan yang sifatnya subsisten dan komersil. Awalnya, para petani di Desa Banjarmadu merupakan petani dengan komoditas padi. Namun, sekarang beralih ke pertambakan. Usaha tani pertambakan ini pertama kali dilakukan karena curah hujan dengan kecepatan angin yang tidak menentu, sehingga banyak petani padi yang rugi pada musim tanam padi sebelumnya. Faktor produksi atau input produksi yang dibutuhkan Bapak Margo dalam mengelola tambaknya yaitu 1. Benih ikan, di mana terdapat 4 macam ikan, yaitu ikan mujair 3 wadah, ikan bader 3 wadah, ikan tombro 3 wadah, dan udang 5 wadah. Kemudian pakan ikan yang digunakan yaitu merek pelet dengan berat 1 kg per hari dengan campuran sisa nasi rumahan. Selanjutnya, analisis biaya pengelolaan tambak. Yang pertama, biaya tetap. Termasuk biaya tetap yaitu bak plastik dengan harga Rp19.000, jaring kantong dengan harga Rp25.500. Kemudian, biaya variabel yaitu benih ikan dengan harga Rp35.000 per wadah. Jadi total biaya benih ikan yaitu 35 dikali 14 wadah sama dengan Rp490.000. Selanjutnya pakan ikan, di mana harga pakan ikan Rp15.000 per kilogram setiap harinya. Nomor 3 yaitu biaya implisit. Lahan yang digunakan Bapak Margo merupakan lahan milik sendiri. Jika disewakan dapat berupa uang sekitar Rp1.500.000 per tahun, dan tenaga kerja yang dipakai adalah tenaga keluarga sendiri, sehingga hanya dibutuhkan sedikit tenaga kerja karena luasan lahan yang sempit atau sedikit. Selanjutnya penerimaan, yaitu total Rp494.700, di mana pengelolaan yang dilakukan Bapak Margo masih di pertengahan jalan, sehingga belum sampai pada pemanenan semua ikan, dan dalam 2 bulan ini yang dipanen adalah ikan udang dengan rincian 9,9 kg dengan harga jual udang yang berukuran 92 dan 90 adalah Rp46.000 per kilogramnya, dan ukuran 80 sampai 82 adalah Rp51.000 per kilogramnya. Selanjutnya nomor 5 yaitu pendapatan. Karena waktu riset adalah bertepatan panen udang, maka perhitungan pendapatan yaitu benih udang 35 dikali 5 sama dengan Rp175.000, pakan ikan 10.000 dikali 56 hari sama dengan Rp560.000. Kemudian dibagi dengan semua ikan yang diternak atau dipelihara, yaitu 560 dibagi 14 buntel sama dengan Rp40.000 per buntel, dan jumlah udang awal adalah 5 buntel, maka 40 dikali 5 sama dengan Rp200.000, dan penerimaan yang didapat adalah Rp494.700, maka pendapatan sama dengan Rp494.700 dikurangi Rp175.000 dikurangi Rp200.000 sama dengan Rp119.700. Selanjutnya adalah keuntungan. Karena tidak ada biaya yang dikeluarkan lagi,
Maka untuk keuntungan dari Bapak Margo yaitu sama dengan hasil pendapatan yang senilai Rp119.700. Dari riset ini dapat disimpulkan bahwa lahan pertambakan yang digunakan merupakan lahan persawahan yang awalnya untuk pertanian komoditas padi. Bapak Margo tidak begitu mengeluarkan banyak biaya karena yang dilakukan hanya sebatas memanfaatkan lahan agar tidak kosong. Pertambakan yang dilakukan yaitu dengan memelihara ikan udang, ikan mujair, ikan bader, dan ikan tombro. Keuntungan sementara yang didapat yaitu dari panen udang senilai Rp119.700. Pak Margo mengatakan bahwa lebih enak dan menguntungkan kegiatan pertanian padi daripada pertambakan. Adapun saran untuk hasil riset ini adalah yang pertama, petani tambak lebih memaksimalkan kegiatan pertambakannya agar pendapatan lebih maksimal. Yang kedua, perlu pelatihan khusus untuk petani tambak pemula. Ini adalah dokumentasi mini riset Usaha Tani 2024 yang saya lakukan di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.